Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 925 Gunung Phoenix. Aku datang, perkataan Jifei yang tiba-tiba itu membuat Gu Immortal tertegun. Bahkan tubuhnya pun terhenti. Kemudian Wui, Li Ruoxi mengeluarkan suara merintih, dan Jifei sudah mencium mulut Li Ruoxi. Li Ruoxi berusaha keras mendorong Jifei, tetapi Jifei memeluknya lebih erat dan kasar. Hal ini membuat Huo Lei dan orang lain di dekatnya terbelalak, tidak dapat mempercayainya. Ini apakah kami benar-benar harus tampil di tempat? Untungnya itu hanya ciuman dan tidak terjadi apa-apa lagi. Beberapa menit kemudian, Jifei baru melepaskan Li Ruoxi. Tubuh Li Ruoxi bergoyang dan dia hampir terjatuh ke tanah, dan bibirnya sedikit bengkak. Dewa Gu meraung, "Bajingan, beraninya kau menciumku." Aduh, Jifei menggigit tanah dan berkata, "Aku tidak ingin mencium wanita jalang sepertimu. Aku akan mencium istriku." Anda? Wah, Bairuo mulai bertepuk tangan lagi. "Bagus sekali. Akan lebih baik jika kau menidurinya secara langsung." Brengsek, Gu Immortal mengendalikan tubuh Li Ruoxi dan menyerang Bairuo secara langsung. Desir, Jifei bergerak cepat dan datang tepat di depan Bairuo, menghalanginya di belakangnya. Dengan suara keras, dia meraih tangan Dewa Abadi yang menyerangnya. "Apakah kau benar-benar ingin mengalaminya?" Sang Dewa Gu sangat marah saat melihat Jifei melindungi Bairuo. "Jifei, kau kejam sekali." Dengan kutukan, dia melepaskan diri dan berbalik. Wajahnya penuh kemarahan, yang ini pasti gagal. Haha, Bairuo tertawa gembira. Bahkan Feng Huang dan Huo Lei merasa lega. Jifei merasakan sakit yang amat dalam di hatinya. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk memiliki istri seperti itu. Baru saja, dia hanya ingin memastikan dua hal. Salah satunya adalah apakah racun cintanya telah hilang. Karena Thousand Hearts Return to Onenes miliknya dapat menyembuhkan racun-racun lain, secara teori hal yang sama dapat dikatakan untuk racun-racun cinta. Ternyata, situasinya telah terselesaikan. Dan bahkan jika dia benar-benar bersama Li Ruoxi sekarang, dia tidak akan membunuh Bairuo. Racun cinta Gu ini tidak bertahan lama, namun membuat Jifei sadar bahwa selama dia mengendalikan perasaannya yang sebenarnya terhadap Li Ruoxi, dia tidak akan dikendalikan oleh Dewa Gu. Hal kedua yang ingin dia verifikasi adalah apakah yang dikatakan Bairuo tentang Dewa Gu yang membutuhkan tubuh yang bersih dan tidak dirasuki orang lain itu benar. Dia punya ide, jika situasinya menjadi pilihan terakhir, mungkin itulah satu-satunya cara untuk memastikan Li Ruoxi bisa bertahan hidup terlebih dahulu. Memikirkan metode itu, Jifei merasakan sedikit sakit di hatinya. Namun, dia akan menerima cara apapun asalkan dapat membantu istrinya bertahan hidup. Racun di tubuh Long Meiying telah disembuhkan. Setelah bangun, dia mengetahui bahwa Jifei telah menukar darahnya dengan janji untuk membantu Dewa Gu mendapatkan tubuh Phoenix. Dia sangat tersentuh dan hendak berlutut di hadapan Jifei, tetapi dihentikan oleh Jifei. "Kita adalah saudara," inilah yang dikatakan Jifei kepada Long Meiying. Namun, hal itu sangat menyentuh hati mereka semua. 3 hari berikutnya berjalan tanpa kejadian apapun, Dewa Gu tidak datang mengganggunya lagi, dan setelah Jifei tenang, dia terus memulihkan tubuhnya, ingin segera pulih kesehatannya. Hanya dengan cara inilah dia bisa menyelamatkan Li Ruoxi dengan lebih baik. Dalam sekejap mata, hari ketiga telah tiba. Jifei bangkit berdiri dan melihat Long Meiying dan yang lainnya sudah siap dan menunggu, dan ingin pergi bersamanya.
Ji Fei tersenyum dan melambaikan tangannya. Perjalanan hari ini ke Gunung Phoenix hanya untukku. Tidak seorang pun dari kalian dapat pergi. Raja Naga, kita berdua harus pergi. Naga Pantom dan Phoenix berkata bersamaan. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Kalian berdua tidak bisa pergi. Mengapa? Kedua orang itu bertanya pada saat yang bersamaan. Ji Fei tidak menjawab, tetapi menatap Bai Ruo dan Huo Lei. Kalian berdua harus mengawasi mereka. Keduanya tercengang. Bagaimana mereka bisa mengawasi kedua orang ini? Pada saat ini, naga hantu dan Phoenix menjerit pelan pada saat yang sama, lalu tubuh mereka terjatuh lemas. Ji Fei menarik tangannya dari tubuh kedua orang itu, lalu membuka lengannya dan buru-buru menopang mereka, lalu menggendong kedua orang itu ke dua tempat tidur. Melihat kedua orang yang tak sadarkan diri itu, aku merasakan firasat buruk dalam hatiku. Namun aku segera menahannya. Pandangannya beralih ke Bai Ruo dan Huo Lei lagi. Jangan khawatir, aku akan kembali. Kedua wanita itu tidak menyangka Ji Fei begitu bertekad untuk pergi sendiri. Mengetahui bahwa ia tidak dapat menghentikannya, Huo Lei berjalan ke arah Ji Fei. Air mata mengalir di mata indahnya. Ji Fei, saat pertama kali bertemu denganmu, aku pikir kau bajingan. Sekarang aku juga menjadi bajingan, Ji Fei berkata sambil tersenyum. Huo Lei merasa geli mendengar kata-kata Ji Fei. Tiba-tiba dia membuka kedua tangannya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Ji Fei. Ji Fei, kau harus kembali. Jika terjadi sesuatu padamu, aku akan menemanimu. Tubuh Ji Fei menegang. Dalam kehidupan ini, jika kamu hidup, aku pun hidup. Jika kamu mati, aku pun mati. Setelah Huo Lei selesai berbicara, dia tiba-tiba melepaskannya dan berbalik. Meskipun dia tahu bahwa Ji Fei sudah memiliki istri dan hanya mencintai istrinya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi mimpinya untuk mencintai Ji Fei dan bersedia menunggu Ji Fei sepanjang hidupnya. Bai Ruo berjalan di depan Ji Fei, mengangkat tangan indahnya dan meletakkannya di depan Ji Fei. Tanganku sekarang lebih indah daripada tangan istrimu. Ji Fei teringat tangan Li Ruoxi yang dikendalikan oleh Dewa Gu dan berubah menjadi hitam pekat. Semua itu karena racun Gu. Hatinya sakit, dan dia tersenyum pahit dan berkata, tangan Bai Ruo selalu cantik. Benar-benar, mata Bai Ruo tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Ji Fei mengangguk. Benarkah? Tangan Bai Ruo adalah tangan terindah yang pernah kulihat. Hehe, ternyata kamu, Ji Fei, adalah pembohong besar. Kamu benar-benar menipuku dengan sengaja. Ji Fei tersenyum. Karena kamu sudah membuatku bahagia, cepatlah pergi. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya ke arah Ji Fei, seolah sedang mengusir lalat. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dan tersenyum, lalu berbalik ke bangunan kecil itu. Berdebar, Bai Ruo terjatuh ke tanah, air mata mengalir di pipinya. Dia lebih suka tersenyum dan membiarkan Ji Fei melihatnya daripada membiarkan Ji Fei melihatnya menangis. Racun cinta yang dibesarkannya sejak kecil dirancang untuk membuat pria yang dicintainya mencintainya dengan sepenuh hati dan selamanya. Namun Ji Fei tidak akan mencintainya, itu bahkan membuat racun cintanya kehilangan efeknya. Sebenarnya, jika bukan karena kepedulian Ji Fei terhadap keselamatannya, Gu cinta di tubuhnya mungkin telah terbunuh. Menyukai cinta yang tidak akan pernah bisa didapatkan. Hati, bingung, cinta, bingung, rumah itu menjadi sunyi senyap. Ji Fei berhenti di lantai 2 selama 2 detik, dia merasakan hati Bai Ruo, tetapi ada semacam cinta yang mustahil. Tanpa Li Ruoxi dalam hidupnya,
Ji Fei lebih suka hidup sendiri selama sisa hidupnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisi Li Ruoxi. Perkataan Huo Lei memang menyentuh, namun di mata Ji Fei, mereka hanyalah teman. Adapun Bai Ruo, dia adalah gadis yang polos, gadis yang naif dalam hal cinta, bahkan lebih naif daripada Hu Sueyao. Gadis seperti ini tidak bisa disakiti. Hati Ji Fei sudah terbakar semangat juang. Demi sahabat dan gadis yang polos, dia harus membunuh Dewa Gu dan menyelamatkan istrinya. Gunung Phoenix. Aku datang, bab 926. Phoenix akan terlahir kembali. Gunung Phoenix terletak 30 km di sebelah timur kota Phoenix. Ji Fei hanya berkendara sejauh belasan kilometer sebelum menghentikan mobilnya. Karena bagian depannya penuh dengan mobil, banyak sekali orang yang datang ke sini. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Banyak orang bahkan menyiapkan peralatan pembuatan filmnya. Ketika Ji Fei melihat orang-orang ini, simpati muncul di matanya. Mereka masih berpikir terlalu sederhana. Jika burung Phoenix benar-benar dibangkitkan, tidak ada yang tahu seberapa kuatnya. Tetapi jarak sedekat itu tentu sangat berbahaya. Ji Fei berjalan masuk. Lapisan terluar adalah penggemar fotografi, dan di lapisan terdalam, ada orang yang menguasai seni bela diri. Semakin dalam, semakin tinggi tingkat seni bela diri orang tersebut, dan ada banyak ahli Ming Jin dan Anjin. Ji Fei memandang orang-orang ini dan sengaja menyembunyikan auranya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kekuatannya. Sebaliknya, mereka menganggap Ji Fei hanyalah orang biasa. Dia terus berjalan masuk, dan banyak orang menunjukkan ekspresi tidak senang. Mengapa kamu berdesakan di sana? Apakah kamu tahu apa yang terjadi di dalam? Apakah kamu tidak takut mati? Seorang pria jangkung menatap Ji Fei dan berteriak dengan marah. Ji Fei hanya tersenyum dan mengabaikan mereka. Dia tidak ingin berbicara banyak kepada orang-orang yang ingin mati ini. Karena mereka yang rela mempertaruhkan nyawa untuk datang ke sini pastilah orang yang tamak. Sifat-sifat seperti apa yang bisa dimiliki oleh orang yang tamak, orang baik apa yang ada? Bukankah akan menurunkan status Anda sendiri jika Anda memiliki konflik dengan orang-orang seperti itu? Melihat Ji Fei tak berani berkata apa-apa saat dimarahi, laki-laki itu hanya ikut tersenyum saja, yang mana membuatnya makin heboh. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke dalam. Biarkan aku memberitahumu, seekor burung Phoenix akan dibangkitkan hari ini. Ini adalah peristiwa besar yang hanya muncul sekali setiap 500 tahun. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang ke sini. Juga, jika kau bisa mendapatkan jantung Phoenix dari Phoenix yang terlahir kembali ini, kau akan menjadi tak terkalahkan. Semua orang di dalam adalah ahli di antara ahli lainnya. Banyak di antara mereka yang memiliki ilmu bela diri yang dapat membelah gunung dan memecahkan batu. Bahkan para ahli seperti itu harus bekerja sama untuk membunuh burung Phoenix. Apalagi sosok kecil sepertimu. Pria itu menunjuk ke dalam, seolah-olah sedang memperingatkan Ji Fei, dan juga seolah-olah sedang memamerkan betapa banyak pengetahuan yang dimilikinya. Ji Fei melirik ke dalam dan melihat bahwa orang tertinggi adalah seorang pria tua berambut putih, yang dianggap berada di puncak energi gelap. Lelaki itu dengan marah memarahi Ji Fei, dan lelaki tua itu tampaknya diam-diam meremehkannya. Ji Fei memikirkan orang-orang ini dan berpikir, jika mereka ingin membunuh Feng Huang, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Dia tidak berkata apa-apa, tetapi terus berjalan masuk. Lagi pula, jika kita belum melihat dewa abadi yang telah menguasai tubuh Li Ruoxi, kita harus terus mencarinya. Pria itu ingin menahan Ji Fei, tetapi dihentikan oleh orang di sebelahnya.
Kata-kata yang baik tidak dapat membujuk hantu terkutuk. Mengapa kamu peduli padanya? Jika dia ingin mati, biarkan saja dia mati. Lelaki itu setuju. Tetapi dia masih berteriak di belakang Ji-Fei. Nak, ingat, jika semuanya tidak berhasil, cepatlah mundur. Mungkin kamu masih bisa selamat. Ji-Fei yang awalnya punya kesan buruk terhadap laki-laki itu, tiba-tiba merasa kesannya terhadapnya jauh lebih baik setelah mendengar apa yang dikatakan laki-laki itu. Meskipun dia sangat berkuasa dan sombong, setidaknya pria ini sangat baik, dan itu sudah cukup. Ji-Fei memberi isyarat oke kepada lelaki itu, dan bahkan memutuskan bahwa jika ada bahaya, dia akan menyelamatkan nyawa lelaki itu. Saat Ji-Fei hendak meneruskan langkahnya masuk, tiba-tiba dia melihat Li Ruoxi melambai padanya. Hari ini, Li Ruoxi mengenakan pakaian olahraga hitam dan rambutnya diikat ekor kuda. Dia tampak sangat muda dan ceria, dan juga sangat cakap. Melihat gambar istrinya di depannya, Ji-Fei merasakan jantungnya melonjak lagi, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Sekalipun aku mati, aku tidak bisa membiarkan Li Ruoxi mati. Li Ruoxi sudah melangkah maju dengan sangat patuh dan memeluk lengan Ji-Fei. Suamiku, apakah menurutmu skala tempat ini begitu besar? Ketika Ji-Fei mendengar teriakan ini, hatinya menjadi kacau. Jika Li Ruoxi yang asli berteriak seperti ini, dia pasti akan sangat senang. Namun, ini adalah teriakan Dewa Gu, dan Ji-Fei tahu bahwa kegembiraannya pasti tidak ada gunanya. Bahkan melihat orang-orang di dalam, mereka semua penuh simpati. Orang-orang ini pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Sayang, aku bicara padamu. Melihat Ji-Fei tidak mengatakan apa-apa, Li Ruoxi berbicara dengan nada genit yang disengaja. Saya harap Anda menepati janji Anda hari ini. Ji-Fei tiba-tiba berkata dengan dingin. Benci banget, aku bakal marah kalau kamu jahat banget sama aku. Ji-Fei hendak berbicara ketika orang-orang di sekitarnya melihat dan mendengarnya. Seseorang langsung berkata sambil tersenyum. Hei, Nona, biar ku beritahu, suamimu sama sekali tidak punya rasa romantis. Sebaiknya kau tidak punya pria seperti dia. Benar sekali, kamu sangat cantik. Kamu bisa menemukan pria manapun yang kamu mau. Lihat, semua orang di sini lebih kuat dari suamimu. Kau harus mengusirnya dan bertarung dengan salah satu dari kami. Kami tidak hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi juga kuat dalam segala aspek. Haha, di akhir pembicaraan, semua orang tertawa cabul. Ji-Fei tampak marah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Li Ruoxi tampak sangat tertarik. Ia menatap semua orang dan langsung setuju, sambil berkata, jika ada di antara kalian yang bisa membunuh burung Phoenix hari ini, aku akan menikahinya. Benar-benar, perkataan Li Ruoxi membuat suasana menjadi seperti bom yang dijatuhkan, dan semua orang langsung mendidih dalam sekejap, terutama ketika mereka melihat wajah Li Ruoxi yang cantik dan sosoknya yang mempesona. Sekarang mereka rela mati di perutnya. Saya menepati janji saya. Setelah berkata demikian, dia menatap Ji-Fei dan berkata, suamiku, tidakkah kau berpikir begitu? Mulut Ji-Fei berkedut. Dia ingin segera membunuh Gu Xian. Istrinya adalah orang yang sangat setia, tetapi dia membuatnya begitu pelin-pelan. Pada akhirnya, saya menahan diri dan tidak mengatakan apapun. Haha, bagaimana mungkin dia setuju dengan itu? Apakah dia ingin diselingkuhi? Tak ada seorang pun yang ingin menjadi germo, tapi aku bersedia meniduri orang lain. Baiklah, berhenti bicara. Ayo bersiap sekarang, jika kita membunuh burung Phoenix nanti, kita tidak hanya akan mendapatkan hati burung Phoenix, tetapi juga kecantikannya,
Ini benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu, hal yang sempurna. Semua orang siap berangkat, dengan kegembiraan dan kegairahan di wajah mereka. Ji Fei menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa orang-orang ini telah ditipu oleh Dewa Gu, dan mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka hari ini. Dengan pengalaman naga sebelumnya, Ji Fei tahu bahwa setelah burung Phoenix keluar, ia pasti perlu tumbuh dengan cepat. Orang-orang ini mungkin. Saya tidak hanya merasa sedikit simpati dalam hati terhadap orang-orang ini, tetapi mereka juga diperlakukan seperti babi, namun mereka dengan senang hati berlutut dan menjilati pantat mereka. Bodoh, Li Ruoxi memeluk lengan Ji Fei dan mencondongkan tubuhnya ke telinganya. Ji Fei, jika aku bukan seorang Dewa Gu, aku pasti akan jatuh cinta padamu. Menggoda, cuma bercanda, kamu pasti akan mati hari ini. Ji Fei menjawab dengan dingin, saya memang ingin mati, tapi pertanyaan utamanya adalah, siapa yang bisa membunuh saya? Kata Dewa Gu dengan bangga dan suara rendah. Ji Fei tetap diam. Dia tahu bahwa banyak hal berada di luar kendalinya dan dia hanya bisa membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya dan beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Ledakan, tiba-tiba, suara gemuruh guntur terdengar di langit cerah, dan seluruh gunung Phoenix dan bumi berguncang. Phoenix akan terlahir kembali. Bersambung.